Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Opta Sri Wulandari, NPM Channel 19012. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu angkatan 2019. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi kombinasi bisnis. Baiklah, sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kombinasi bisnis itu sendiri. Nah, kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih dari bisnis. Selanjutnya yaitu bentuk kombinasi bisnis. Nah, bentuk kombinasi bisnis tersebut jika dilihat dari segi jenis usaha perusahaan yang bergabung maka dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penggabungan horizontal atau merger horizontal. Merger horizontal terjadi jika perusahaan Anda bergabung pada perusahaan dalam industri yang sama. Kemudian, Anda akan melakukan konsolidasi bisnis dengan perusahaan yang beroperasi di ruang yang sama. Nah, contoh dari merger horizontal tersebut yaitu penggabungan antara Coca-Cola dan divisi minuman Pepsi yang akan bersifat horizontal. Yang kedua yaitu penggabungan vertikal atau merger vertikal. Nah, merger vertikal tersebut terjadi jika perusahaan Anda bergabung dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Merger vertikal tersebut terjadi jika penggabungan operasi dua perusahaan atau lebih yang sebenarnya beroperasi pada level berbeda dalam rantai pasokan industri. Dan yang terakhir yaitu konglomerasi. Nah, konglomerasi ini adalah perusahaan besar atau perusahaan induk yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam bidang usaha bermacam-macam. Selanjutnya yaitu kombinasi bisnis secara entitas. Nah, kombinasi bisnis secara entitas ini dibagi kembali menjadi 3. Yang pertama yaitu merger. Nah, merger adalah penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan bersama atau sering disebut penggabungan. Nah, bisa juga dikatakan sebagai pengambil alihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Secara hukum, merger tersebut membutuhkan dua perusahaan untuk melakukan penggabungan menjadi entitas baru dengan kepemilikan baru dan struktur manajemen yang seolah-olah berasal dari masing-masing perusahaan. Terdapat 5 jenis penyatuan bisnis atau merger, yaitu yang pertama merger horizontal, yang kedua yaitu merger perluasan pasar, yang ketiga merger perluasan produk, dan yang terakhir merger konglomerat. Dan yang kedua yaitu konsolidasi. Nah, konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Nah, seluruh aktivitas bisnis atau operasional masing-masing perusahaan yang berkonsolidasi harus berhenti untuk kemudian melebur dalam satu naungan manajemen yang kepemimpinan. Konsolidasi dilakukan dengan mengevaluasi kondisi perusahaan yang sedang berjalan dan diteruskan dengan pengembangan strategi usaha jangka panjang yang lebih terperinci. Dan yang terakhir yaitu akuisisi. Nah, akuisisi ini adalah proses pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Hal itu bisa terjadi karena aset atau saham suatu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain. Perusahaan yang membeli aset atau saham tersebut hanya mengambil alih kepemilikan tanpa menghentikan kegiatan bisnis atau operasionalnya. Selanjutnya, perusahaan yang diakuisisi tetap eksis menjalankan operasionalnya atau kegiatan bisnisnya tanpa dipengaruhi oleh perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi berdiri dengan status badan hukum yang berbeda. Pendeknya,
Setelah terjadi proses akuisisi, maka masing-masing perusahaan tetap berjalan berdiri sendiri, akan tetapi berada di bawah kepemimpinan atau dikendalikan oleh kepemilikan yang sama. Selanjutnya yaitu motivasi. Nah, motivasi bertujuan untuk memperkaya sebuah perusahaan. Misalnya, motivasi tersebut dapat menjadikan entitas lebih besar, dapat menghindari pengambil alihan oleh entitas lain, dan dapat mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Pada motivasi tersebut terdapat dua jenis motivasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu pertumbuhan organik. Nah, pertumbuhan organik adalah pertumbuhan bisnis melalui pengembangan dan peluasan unit usaha, seperti peningkatan produksi atau pengembangan produk baru. Nah, pertumbuhan organik tersebut bertujuan untuk menambah pelanggan, meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan keuntungan usaha. Adapun keuntungan dari pertumbuhan organik tersebut yaitu bisnis berkembang dengan tingkat kecepatan sesuai kemampuan perusahaan melalui manajemen yang kuat dan perencanaan yang efektif. Nah, tidak hanya mempunyai keuntungan, akan tetapi pertumbuhan organik juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu pertumbuhan bisnis umumnya lambat, memungkinkan gagal dalam pengembangan produk atau bisnis, serta rentan terhadap persaingan dan perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu pertumbuhan anorganik. Nah, pertumbuhan anorganik ini merupakan pengembangan bisnis dengan cara menggabungkan dan atau membeli perusahaan lain. Disebut merger dan akuisisi atau M&A. Nah, keuntungan dari pertumbuhan anorganik yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas aset, dan hadir di pasar yang baru dengan cepat, menambah keahlian bagi personel pada bisnis. Nah, keuntungan pada pertumbuhan anorganik juga ada yang lain, yaitu jika menggunakan pertumbuhan anorganik tersebut, maka pemilik tidak perlu membesarkan perusahaan yang membutuhkan waktu lama dan berisiko gagal. Akan tetapi, mereka cukup dengan membeli perusahaan yang sudah besar dan berjalan baik. Akan tetapi, sama seperti pertumbuhan organik tadi, pertumbuhan anorganik juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu memiliki karyawan dan aset dalam jumlah besar secara tiba-tiba, memerlukan kemampuan manajemen yang lebih baik, dan juga memerlukan biaya besar dan kemampuan membayar yang lebih besar. Selanjutnya yaitu jenis kombinasi. Nah, jenis kombinasi tersebut dibagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama integritas vertikal, yang kedua integritas horizontal, dan yang ketiga konglomerasi. Selanjutnya yaitu bentuk bisnis. Nah, bentuk bisnis tersebut dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu merger, yang kedua konsolidasi, dan yang ketiga akuisisi. Nah, dan yang terakhir yaitu metode akuntansi. Nah, pada metode akuntansi ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu falling of interest, dan yang kedua yaitu purchase. Nah, selanjutnya yaitu standar akuntansi kombinasi bisnis. Nah, standar akuntansi bisnis kombinasi ini diatur dalam PSAK 22 revisi tahun 2010 dan mengalami penyesuaian pada tahun 2014 sebelum PSAK 22 pada tahun 1994. Nah, akan tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah PSAK 65. Kemudian yaitu aspek perpajakan. Nah, teman-teman, aspek perpajakan ini sangat diperhatikan oleh perusahaan lain. Mengapa?
karena mereka akan menghitung berapa besar jumlah pajak yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut dan berapa besar jumlah perpajakan yang harus mereka bayar. Kemudian kombinasi bisnis dan pengendalian. Nah, contoh dari kombinasi bisnis dan pengendalian ini yaitu, misalkan saya mempunyai sebuah usaha dan saya merupakan induk dari perusahaan tersebut, dan saya ingin membuat atau mempunyai anak perusahaan. Nah, agar perusahaan saya dapat mempunyai anak perusahaan, maka yang harus saya lakukan adalah saya harus menanamkan saham saya ke perusahaan induk saya sebesar lebih dari 50%. Sebesar lebih dari 50%. Mengapa? Nah, agar perusahaan yang saya dirikan tersebut dapat diakui sebagai perusahaan. Jadi, jika suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki lebih dari 50% di perusahaan lain, maka itu baru bisa kita sebut sebagai hak dalam pengendalian. Nah, intinya, jika saham kita yang kita tanamkan ke perusahaan induk kurang dari 50%, maka perusahaan yang kita dirikan tersebut tidak bisa kita sebut sebagai anak perusahaan. Selanjutnya yaitu PSAK 65, yaitu investor yang mengendalikan investi. Nah, di sini investor memiliki kekuasaan atas investi. Investor juga mempunyai hak atas imbalan yang diberikan, dan investor juga mempunyai kemampuan untuk imbalan hasil. Mungkin kalian masih bertanya, apa sih itu investor? Apa sih itu investi? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari investor dan investi tersebut. Nah, investor itu adalah seseorang atau lembaga yang melakukan investasi ke dalam suatu hal dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Nah, sedangkan investi itu adalah seseorang yang menerima investasi dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu ada goodwill. Nah, goodwill ini merupakan aset yang tak berwujud yang muncul ketika bisnis diakuisisi oleh orang lain. Mungkin kalian, sebagian dari kalian belum tahu contoh aset, apa sih itu aset yang tak berwujud, apa sih contohnya. Nah, jadi saya akan memberitahukan contoh dari aset tak berwujud atau goodwill, yaitu salah satu beberapanya, yaitu yang pertama hak cipta atau hak paten, yang kedua reputasi bisnis dan rahasia bisnis. Nah, ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai goodwill atau aset yang tak berwujud. Nah, bagaimana sih cara menghitung goodwill? Bagaimana sih cara perhitungannya atau rumus untuk menghitung goodwill? Nah, jadi goodwill dihitung dengan cara mengalikan laba rata-rata dengan jumlah tahun. Nah, contohnya, jika saya menggunakan laba tahunan rata-rata selama tahun 2010 sampai tahun 2014, maka saya harus mengalikannya dengan jumlah tahun kelima untuk memperoleh atau mengetahui nilai goodwill tersebut. Dan yang terakhir yaitu imbalan yang dialihkan, kas atau non-kas yang dikorbankan di perusahaan untuk mengakuisisi. Nah, hal tersebut diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan. Dari nilai wajar, tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran saya tentang materi kombinasi bisnis tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.